Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit pecinta hewan N2 TV. Menjawab pertanyaan pemula atau orang yang mau memulai ternak kambing. N2 TV menjawab ada 10 langkah yang wajib dilakukan oleh teman-teman pemula semuanya. Yang pertama adalah menyiapkan lahan yang cukup memadai. Tujuannya untuk satu, lokasi berdirinya kandang. Kedua, untuk rumah bang pakan. Yang ketiga adalah penyediaan lahan untuk tanaman pakan, baik rumput atau hijauan-hijauan yang lainnya. Yang kedua adalah pemilihan bibit yang bagus. Pemilihan bibit yang bagus itu meliputi satu, kambingnya harus sehat, kambingnya masih muda. Secara fisik kambing itu bagus. Jangan hanya terfokus pada tinggi badan. Terkadang ada kambing yang tinggi badannya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tetapi secara fisik dia bagus, ciri-cirinya juga bagus, masih muda, sehat. Nah, ini yang perlu dititik beratkan. Yang ketiga berkaitan dengan ukuran kandang. Ukuran kandang untuk betina itu per kotaknya 120 kali 2 meter. Untuk pejantan 2 meter kali 2 meter setengah. Terus kemudian yang keempat. Yang keempat itu pemula wajib paham dengan perawatan kambing. Selain perawatan kambing, paham dengan obat-obatan atau menyediakan obat-obatan, baik obat mencret, obat kembung, antibiotik, vitamin, mineral, terus yang lainnya yang memang dibutuhkan adanya perawatan secara terus-menerus. Kemudian paham berkaitan dengan kebersihan kandang. Yang kelima, model kandang. Ini model kandang. Sebaiknya kandang yang bagus itu adalah panggung. Kalau model lama kandang lantai tanah, tetapi secara ideal kandang panggung itu lebih bagus, mudah dibersihkan, terus kemudian tidak jorok, bisa atau mempermudah kita atau mempercantik, memperindah, mempernyaman kita sebagai peternak. Kalau jarak lantai tanah penampung kotoran hewan atau serintil atau kohe dengan lantai kandang itu jaraknya minimal 60-70 cm. Kalau berkaitan dengan penjualan ya, ini kan berkaitan kita membahas tentang breeding atau anakan yang kita mau jual nanti. Kalau berdasarkan pengalaman, kalau jantan itu bagusnya dijual di usia 6-10 bulan. 6-10 bulan ini termasuk harga-harga yang paling bagus. Kalau lebih dari 10 bulan ke atas itu kenaikan harganya relatif lambat. Tapi kalau 6-10, usia 6-10 bulan itu harganya masih bagus. Kalau untuk betina dijualnya layaknya di usia 1 tahunan, karena kalau di bawah 1 tahun mungkin harganya bisa 300, 500, 600 atau 700. Tapi kalau sudah di atas 1 tahun, harga betina bisa mengimbangi harga pejantan yang usia 6-10 bulan. Nomor 7, ya kan, berkaitan dengan kambing ini ya. Kambing bunting itu usia lamanya kambing bunting itu ya 145 hari sampai 150 hari. Kalau masa menyusui itu 0 sampai 3 bulan sampai 4 bulan. 0 sampai 4 bulan. Secara umum rata-rata di sapi itu usia 3 bulan. Terus kalau masa birahi setelah kambing melahirkan
itu rata-rata ada yang 45 hari pertama minta kawin, ada yang peternak itu nunggu sampai 3 bulan baru dikawinkan. Ada juga yang 45 hari minta kawin, ya langsung dikawinkan sambil menyusui. Terus kemudian selanjutnya nomor 8 berkaitan dengan pakan. Pakan untuk breeding atau ternak kambing itu ya ada rumput segar, ada rambanan, ada silase atau fermentasi. Kalau takarannya rumput segarnya berapa dan lain sebagainya ya, kalau kita di rumah nganggur, kalau kita di rumah santai ya dibanyakinnya rumput atau rambanan. Kalau silase ya sekali aja. Tapi kalau kita dalam kesibukan ya silase atau fermentasinya 2 kali, hijauannya sekali. Terus poin yang ke-9, jumlah pemula. Memulai ternak kambing itu enaknya berapa? Ya 1 sampai 50 ekor. Berkaitan dengan jenis ya bisa etawa, domba, jawa randu, rambon, kacang, senduru, sapera, monggo silahkan. Berkaitan dengan cocoknya kambing ini diternak di mana gitu loh, di wilayah seperti apa. Kalau etawa PE, peranaan etawa itu bagusnya di cuaca dingin ya, walaupun bisa diternak di cuaca panas, tapi memang lebih bagus PE itu di cuaca dingin, karena PE cenderungnya nanti larinya ke kontes berkaitan dengan bulu, berkaitan dengan yang lainnya. Kalau di cuaca panas biasanya bulu itu mudah rontok. Tapi kalau masalah ketahanan fisiknya sama saja dengan kambing yang lain. Terus berkaitan kalau kambing etawa itu ya bisa untuk susu, bisa untuk kontes, bisa untuk pedaging. Kalau jawa randu ya fokusnya di pedaging, juga bisa di susu. Kalau kambing sapera atau sanin berfokusnya pada susu, produksi susu. Kalau kambing senduro ya di daging bisa, di kontes bisa, di susu bisa. Sedangkan domba ya fokusnya di daging ya. Selanjutnya kalau masalah cuaca nih ya, cuaca kalau jawa randu itu bisa dijual di lokasi wilayah yang dingin bisa, panas juga bisa. Secara fisik memang bagus, ketahanan fisiknya bagus, tidak ada kendala. Kalau jawa randu dan kacang atau rambon itu sama-sama secara fisik bagus, termasuk domba ya. Untuk etawa, senduro, sapera bagusnya di dingin, walaupun di panas masih bisa dipelihara. Di sini pun yang Lampung notabene cuaca panas atau beriklim panas pun etawa, senduro masih bisa dipelihara. Berkaitan dengan biaya pembuatan kandang ini, biaya pembuatan kandang di masing-masing daerah akan berbeda-beda. Kalau secara umum dikalkulasi ya dari pembuatan 0 sampai selesai ya 1 meter persegi bisa menghabiskan 1.200.000 ya 1 meter persegi. Kalau pengen bikin kandang 20 kotaan berarti ya kalikan segitu ya kan, kemungkinan berarti kalau 20 kotak berarti bisa menghabiskan biaya sekitar 25-an juta ya. 25 juta itu kemungkinan, tergantung daerah. Kalau harga genteng atau asbesnya lebih murah, kayunya lebih murah, biaya kandangnya juga bisa ditekan, itu biaya 25 juta mungkin terlalu besar. Tapi kalau di daerah Lampung atau perkotaan mungkin saja bisa 25 juta atau bisa lebih.
Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi yang penting buat teman-teman semuanya. Catatan untuk teman-teman semuanya. Kambing itu sebenarnya secara historis, secara sejarah ya, kambing itu memang lebih dekat dengan manusia. Terus kemudian kalau orang yang ternak kambing itu, kalau berkaca dari sejarah ya kan, dari Nabi Ibrahim dan Ismail, orang orang Nabi Ibrahim dan Ismail itu kan diuji tentang kesabaran, tentang ketakwaan, terus tentang ketekunan. Semuanya diuji sehingga dihadiahi kambing atau domba untuk disembelih. Artinya orang yang ternak kambing secara garis besar bisa kita ambil hikmahnya, berarti berkaca dari sejarahnya Nabi Ibrahim dan Ismail. Bagaimanapun kita kalau mau ternak kambing ya harus bersabar, harus tahan uji, harus tekun, harus jangan meninggalkan ibadah. Mudah-mudahan itu semuanya bisa menjadi lantaran kita menjadi sukses. Terima kasih. Salam Arit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.